Bab 3031. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak, balas dendamku sangat mendalam, dan aku ingin mendapatkannya kembali dengan penuh minat. Lu Chen menatap ortua yang mengejar semakin dekat, dengan kemarahan yang lebih dalam dan niat membunuh yang lebih besar di wajahnya, dan perlahan mengangkat pisau ajaib, jangkar targetnya, tubuh fisik adalah fondasinya, dan jiwa adalah keuntungannya. Anda harus membayar kembali modal dan keuntungannya bersama-sama untuk mengurangi kemarahan saya sebanyak 10. 1-1. Petik 2. Kamu, Master Lembah Darah tersedak, kaget dan marah, tapi tidak ada jalan keluar. Satu-satunya cara dia lebih kuat dari Lu Chen adalah kecepatan terbangnya, yang tidak bisa didiskusikan. Tapi naga jahat tingkat 8 muncul di dunia, dan kecepatan terbangnya langsung menghancurkannya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat itu, dia sangat menyesal. Jika dia mengetahui masa kini, mengapa repot-repot? Mengetahui bahwa keturunan Kowloon di masa lalu tidaklah mudah untuk main-main, dia masih ingin membuat masalah dengan generasi keturunan Kowloon ini, bukankah ini hanya lelucon? Yang paling disayangkan adalah generasi keturunan Kowloon ini mesum, jauh lebih baik dari generasi keturunan Kowloon sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Feng Changkong, keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya, pernah dipuji sebagai keturunan terkuat dari 9 naga. Saat dia menyapu 4 negeri dongeng besar, dia juga memasuki tahap awal Daluo Jinxian. Tapi Lu Chen, keturunan Kowloon generasi ini, belum lagi tidak ada alam abadi emas, bahkan belum mencapai puncak keabadian emas. Dia hanya berada di tengah-tengah keabadian emas, tetapi dia sudah memiliki kekuatan untuk dengan santai membunuh puncak keabadian emas Luo besar. Dia benar-benar orang yang sangat aneh, memang benar. Tidak ada satupun keturunan Kowloon yang terkuat dalam sejarah resmi. Pada saat ini, dia tidak dapat memahaminya, apakah otaknya berkedut, untuk memprovokasi karakter super mesum seperti itu, dia pantas mati. Mati, Lu Chen berteriak dengan marah, dan mengaktifkan 55 pisau pembunuh abadi, mengayunkan pisau ajaib, dan menebasnya. Kekuatan pisaunya begitu kuat hingga terkunci pada sasarannya. Ayo! Master Lembah Darah juga meraung, mengangkat perisai peri bermutu tinggi di tangannya untuk menemuinya, dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Langit adalah langit naga, dia tidak bisa menerbangkan naga, dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapannya pada perisai abadi. Perisai merupakan senjata pertahanan eksklusif, yang jauh lebih tahan lama dibandingkan senjata ofensif lainnya, dan tidak mudah dipatahkan. Terlebih lagi, dia menggunakan perisai abadi bermutu tinggi, yang kualitasnya sangat tinggi, sehingga jika Lu Chen ingin memotong perisainya dengan satu pukulan, dia mungkin tidak memiliki kekuatan pedang sebanyak itu. Dilihat dari kekuatan tempur Lu Chen, dibutuhkan setidaknya 2 atau lebih pedang untuk menghancurkan perisai peri tingkat tinggi miliknya. Namun, keterampilan bertarung pedang panjang Lu Chen memiliki kelemahan, dan dia sudah melihatnya, yaitu, dia lambat dalam menarik pedangnya. Oleh karena itu, selama perisai peri bermutu tinggi dapat menahan pisau pertama Lu Chen, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelinap pergi saat Lu Chen mencabut pisaunya. Ledakan, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu cepat pada saat itu, bilahnya menebas secepat kilat, baru saja menebas perisai peri, dan terdengar suara keras yang meruntuhkan langit. Bentak, pada saat itu, perisai itu dihancurkan oleh kekuatan bilahnya, dan badan perisai tidak dapat menahan tekanan bilahnya, sehingga patah di tempat. Meskipun perisai abadi kuat dalam pertahanan, itu hanya peringkat abadi tingkat tinggi, dan itu masih belum cukup untuk melihat bagian depan artefak abadi tingkat dewa. Kualitasnya tidak cukup tinggi, dan tidak dapat menahan pukulan pengurangan dimensi sama sekali. Hanya saja, setelah pedang ajaib itu menghancurkan perisai peri, kekuatan bilahnya tidak banyak yang tersisa, dan bilahnya tidak berdaya untuk menebasnya, dan hanya membuat lawan terbang. Garpuku benar-benar menghancurkan perisai peri bermutu tinggiku dengan satu pisau. Ini bukan disebabkan oleh kekuatan pisaunya, tapi kualitas pisaunya terlalu tinggi. Master Lembah Darah berteriak kaget, pisau panjangmu setidaknya adalah yang terbaik dari peringkat abadi, atau bahkan peringkat super dari peringkat abadi. Jika tidak, dengan basis kultivasimu yang rendah, tidak mungkin memotong pedangku. Perisai peri bermutu tinggi. Dia berfantasi menggunakan perisai peri berkualitas tinggi untuk memenuhi tujuan Lu Chen, tetapi dia gagal. Meskipun pedang panjang biru Lu Chen cantik,
dia tidak merasa itu sesuatu yang istimewa. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah pedang peri biasa. Tetapi pada saat pertarungan, dia menyadari bahwa dia ditipu oleh Lu Chen. Pisau panjang itu jelas tidak biasa, dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari itu dari perisai peri bermutu tinggi. Kalau tidak, bagaimana perisai peri bermutu tinggi miliknya bisa dipotong-potong oleh bilahnya, dan dia bahkan tidak membawa pisau. Hanya saja tujuannya memegang pisau gagal, tapi tujuan melarikan diri berhasil. Arah di mana dia dikirim terbang dengan kekuatan pisau bukanlah udara, tapi tanah. Rencana pelariannya adalah pergi ke tanah keabadian, bukan untuk bersaing dengan naga jahat tingkat 8 udara. Memang benar langit adalah milik naga, tapi tidak ada hubungannya dengan naga jika ia mendarat dan berlari. Tubuh naga terlalu besar, dan segala rintangan di darat, seperti bukit, batu peri, dan hutan peri, pasti akan menghambat kecepatan lari sang naga. Terlebih lagi, naga itu bukanlah pelari yang baik, dan jika dia berpacu melawannya di darat, dia akan dikalahkan olehnya. Meskipun perisai peri telah hancur, Lu Chen lambat dalam menarik pedangnya, yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia awalnya ingin melarikan diri ke tanah di bawah, tetapi dia memanfaatkan getaran pisaunya dan terbang langsung ke gempa, dan dia sudah melihat harapan untuk melarikan diri. Aku pergi, kenapa kamu menghajar orang ini sampai ke darat, sulit untuk menangkapnya. Dalong menatap mata naga besar itu, menatap pemilik lembah darah yang sudah terbang ke tanah, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, bagian bawahnya masih di dalam hutan Chaotian, ada pohon peri besar di mana-mana, dan ada semua rintangan yang menjengkelkan. Aku tidak bisa mengejarnya secepat yang aku khawatirkan. Petik 2. Aku hanya ingin membunuh orang itu dengan satu pisau, dan aku tidak pernah ingin menghajarnya dengan sengaja pada sudut terbang seperti itu, hanya saja sudut memukulnya tepat. Lu Chen mencabut pisaunya sambil menatap orang di bawah. Master Lembah Darah juga secara samar-samar merasa bahwa dia terkena tipuan Master Lembah Darah, dan berkata, saya curiga orang ini ingin melakukan perjalanan darat, dan pisau saya gagal membunuhnya, tetapi hanya meledakkan perisainya untuk membunuhnya. Petik 2. Zhen Fei baru saja memberinya kesempatan ini, dia mungkin ingin bersaing dengan Anda di darat untuk mendapatkan kecepatan. Petik 2. Sial, tanah bukanlah rumah para naga. Bagaimana aku bisa lari dengan orang itu? Dalong memutar matanya dengan marah, dan berkata lagi, hampir sama dengan rusa awan yang datang. Bos mengendarai rusa awan untuk mengejarnya, dan orang itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Penatua Sang tidak datang. Lu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak mungkin. Dalong juga menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, orang yang panjang tidak pandai berlari di darat, dan aku tidak dapat membantumu. Jika kamu ingin membunuh ork tua itu, kamu takut kamu akan berakhir di lembah darah. Jika ork tua itu tidak bisa keluar dari persembunyiannya, bahkan jika aku mencuci lembah darah, aku tidak akan melakukannya, tidak bisa membunuhnya. Kata Lu Chen, kalau begitu terserah takdir, kata Dalong, tidak peduli seberapa besar kamu, ork tua itu baru saja mendarat dan belum lari jauh. Kamu masih bisa ikuti dia. Lu Chen menatap hutan peri di bawah, dia tidak hanya bisa melihat sosok ork tua yang menjulang di hutan peri, tapi dia juga bisa merasakan nafas binatang ork tua itu, dan berkata, terbang di ketinggian rendah, kejar dia, dan terbang bersamanya. Tidak masalah, naga itu menyesuaikan arahnya, membidik ke arah di mana penguasa lembah darah melarikan diri, dan langsung menukik ke bawah, tapi kemudian berkata, masalahnya adalah, ketika ork tua itu pulih, dia menahan napas sepenuhnya dan terjun ke dalam hutan lebat. Kami tidak dapat menemukannya. Kemudian, kami melacaknya sampai akhir, hanya untuk menemukan bahwa kami melacak seorang pria yang kesepian. Ini kesepianmu, bukan kesepianku. Apa yang begitu kamu khawatirkan? Lu Chen menatap penguasa lembah darah yang berlari di hutan peri, dan berkata dengan marah, ikuti aku dari dekat, sebelum ork tua itu menghilang. Kamu harus terus terbang di atas kepala ork tua itu, kalau tidak aku akan menjatuhkan tanduk nagamu. Hei, jangan mengancamku terus, oke, jangan potong saja atau hancurkan itu. Bagaimanapun, aku adalah seekor naga, naga masa depan yang sebenarnya, binatang suci tingkat tertinggi, eksistensi yang dikagumi oleh semua orang. Harga diri naga asli sangat kuat, kamu harus memberiku harga diri, bisakah kamu berhenti meneriakiku? Dalong mengoceh sambil terbang di ketinggian rendah, seperti bergosip, dan akhirnya berkata, ngomong-ngomong,
kenapa aku merasa kesepian setelah mengikutimu sampai akhir, tapi kamu tidak. Karena, ketika aku melihat kesempatan, aku melompat dari kepala ork tua itu, dan sebuah tembakan jatuh dari langit, dan langsung membunuh ork tua itu dengan satu pukulan, bahkan tanpa mengejarnya. Kata Lu Chen, begitu, kenapa aku tidak memikirkan langkah ini? Dalong tiba-tiba sadar, namun, naga besar itu melacak dan terbang di ketinggian rendah, membawa Lu Chen dan terbang di atas kepala pemilik lembah darah, menimbulkan ancaman besar bagi pemilik lembah darah. Tapi Master Lembah Darah sepertinya sudah menduga hal ini sebelumnya, dan dia tidak panik, tapi perlahan-lahan menahan nafasnya, dan berlari menuju hutan peri terpadat. Lu Chen, naga jahat tingkat 8-mu tidak bisa turun. Ia berlari di hutan peri. Tidak ada yang seperti naga sama sekali. Master Lembah Darah berlari dan dengan sinis berkata, juga, ada begitu banyak pohon peri di sini, dan saya berlari sangat cepat. Anda tidak dapat mengunci saya di udara, jangan berharap untuk membunuh saya dengan jatuh dari langit. Petik 2. Ork tua, kamu cukup pintar. Kamu sudah menebak apa yang ingin aku lakukan. Sambil memegang pisau panjang, Lu Chen mengerutkan kening, dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan ork tua itu benar. Dia sudah lama ingin memasang ork tua, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, dan ada pohon abadi yang melindungi ork tua dari waktu ke waktu, dia tidak dapat memasang ork tua sebagai target. Bagaimanapun juga, dia berada di atas dan ork tua itu berada di bawah, dan ada jarak di antara keduanya. Itu tidak berarti dia akan bisa menebas jika dia melompat ke bawah. Dalam hal ini, target harus dikunci untuk menentukan pemenggalan, dan sebelum mengunci, harus ditambatkan, lalu melompat ke bawah dan menghunus pisaunya, kekuatan pisau dapat menguncinya. Jika Anda bahkan tidak dapat menambatkan target, Anda bahkan tidak dapat menguncinya, melompat secara paksa dan menghunus pisau pasti akan menghilangkan rasa kesepian. Lalu apa yang kamu kejar? Master Lembah Darah telah mendapatkan kembali ketenangannya, menahan napas, sambil menertawakan Lu Chen, itu hanya membuang-buang tenaga, hanya membuang-buang waktu. Itu tidak mungkin. Lu Chen mencibir, lalu diam-diam menunjuk ke Dalong, memberi isyarat untuk segera. Dalong tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lu Chen, tapi dia melakukan apapun yang diminta Lu Chen. Dalam sekejap mata, naga besar itu mempercepat penerbangannya, menyusul penguasa lembah darah yang berlari di bawah, dan terbang lurus ke depan. Tapi Lu Chen menghitung jarak, melihat waktunya, dan tiba-tiba melompat turun dengan pisau, menghalangi jalan penguasa lembah darah. Penguasa lembah darah memiliki alam yang tinggi, tidak hanya terbang cepat, tetapi juga berlari cepat. Melawan rintangan tekanan abadi, dia juga dapat melakukan 10 mil dalam 1 langkah, dan 100 mil dalam 10 langkah. Karena kecepatan larinya yang cepat, ketika dia menemukan bahwa Lu Chen menghalangi jalan di depan, dia tidak dapat melakukannya, tidak menahan kakinya, dan hampir menabrak jangkauan pemenggalan kepala Lu Chen. Untungnya, dia akhirnya menghentikan larinya, menyesuaikan arahnya tepat waktu, berlari ke samping, dan melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Hanya saja gerakan Lu Chen lebih cepat, dan saat penguasa lembah darah menyesuaikan arahnya, langkah cahaya kekaisaran telah diaktifkan, dan dia mengikutinya setelah berjalan sejauh 10 mil. Saat dia melompat turun, Lu Chen sudah membuat 2 persiapan. Salah satunya adalah menangkap pemilik lembah darah dan memenggal kepalanya secara langsung, yang lainnya adalah memburu dan mematikan situasi saat ini. Keberkahan Yu Guangbu untuk terbang tidak terlalu kuat, namun berlari di darat adalah kandang sebenarnya dan dapat mengerahkan kecepatan maksimal. Setelah beberapa saat, aura Master Lembah Darah benar-benar mereda, dan dia juga melarikan diri ke hutan peri yang lebih lebat. Dia pikir dia telah mengusir Lu Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Melihat ini, dia hampir melompat ketakutan. Lu Chen tidak hanya tidak menyingkirkannya, tetapi dia juga mengejarnya, kecepatannya sebanding dengan dia, dan jarak ke dia kurang dari 100 mil jauhnya. Jarak 100 mil hanya 10 langkah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan jarak yang begitu dekat? Tetapi setelah beberapa saat, setelah berlari ribuan mil, Lu Chen masih tidak menerobos, dan masih menjaga jarak 100 mil, yang secara bertahap meredakan kepanikannya. Selama dia tidak membuat kesalahan dan kecepatannya tidak melambat, 10 langkah ini akan menjadi jurang yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh Lu Chen. Selama dia keluar dari hutan Chaotian dan melangkah ke lembah darah, yang penuh dengan lembah dan wilayahnya, dia punya 100 cara untuk menyingkirkan Lu Chen. Selama dia bersembunyi di lembah khusus,
Lu Chen hanya bisa makan angin barat laut, dan dia tidak akan pernah menemukannya dalam hidup ini. Lu Chen, aku tidak menyangka kamu bisa terbang di langit, tapi berlari di darat sangatlah kuat. Master Lembah Darah terkekeh dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk berlari cepat, dan kamu tidak lebih cepat dariku, jadi apa yang dapat kamu lakukan padaku? Siapa bilang ini lebih cepat darimu? Lu Chen tersenyum, dan mulai menyesuaikan tubuhnya, meningkatkan pergerakan esensi abadi ke langkah ringan, dan meningkatkan kecepatan. Langkah ringan, lari jarak ini barusan hanyalah pemanasan. Sekarang Yu Guangbu sudah stabil, kecepatannya bisa ditingkatkan. Benar saja, setelah meningkatkan konsumsi energi abadi, kekuatan Yu Guangbu telah ditingkatkan hingga batasnya, 1 langkah lebih dari 10 mil, 10 langkah lebih dari 100 mil. Secara bertahap, jarak dengan Master Lembah Darah semakin dekat. Sial, kecepatanmu sebenarnya bisa ditingkatkan, kamu pasti menggunakan gerak kaki yang canggih. Master Lembah Darah terkejut, dan dia tidak dapat membantu meningkatkan kecepatan larinya, tetapi karena dia tidak berlatih gerak kaki, dia tidak dapat meningkatkan kecepatannya terlalu banyak, jadi dia tidak bisa menahan panik lagi. Kamu menebaknya dengan benar, 100 poin, ada hadiahnya. Sambil berlari dengan liar, Lu Chen menjawab, hadiahnya adalah level tertinggi, bebas dari debu peri, naik ke surga dan kembali ke tahta. Kamu benar-benar mesum, beruntung sekali kamu mesum. Bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan tempur yang begitu kuat? Bagaimana kamu bisa memiliki gerak kaki tingkat lanjut? Keterampilan tempur yang kuat dan gerak kaki tingkat tinggi hanya tersedia di Jalan Tong Tianxian. Kamu hanyalah makhluk abadi emas. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda-benda itu? Pemilik Lembah Darah menjadi semakin panik, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu dilahirkan dengan itu, kamu dilahirkan dengan itu. Tentu saja, Lu Chen tidak banyak bicara dengan pemilik Lembah Darah, dan hanya membuka mulutnya. Wajar, tidak mungkin, ini bukan konstitusi khusus, bagaimana mungkin Tuhan memberimu hal-hal ini ketika kamu dilahirkan? Pemilik Lembah Darah melihat Lu Chen mengejarnya, wajahnya berubah, dan dia menjadi semakin panik. Master Lembah Darah bahkan berbicara sedikit tanpa berpikir, dia dilumpuhkan oleh kepanikan. Dia sudah panik, dia bukan tandingan naga yang sedang terbang, dia tidak sebaik Lu Chen dalam berlari, dia tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk turun ke bumi. Lu Chen tidak hanya mengejar, tetapi juga memasuki jangkauan serangan. Dia tidak punya cara lain untuk melarikan diri, dan waktu kematian telah tiba. Jika perisai-peri tingkat tinggi tidak hancur, dan Lu Chen bisa menerima pukulan lagi, mungkin ada peluang untuk melarikan diri. Tapi dia tidak memiliki perisai-peri tingkat tinggi kedua, dan dia hanya memiliki pedang peri tingkat menengah yang tersisa di tangannya. Bagaimana dia bisa membawa pedang Lu Chen? Kamu lucu sekali, kamu hampir mati, apa gunanya mengkhawatirkan hal ini? Dari mana asal keterampilan tempur dan gerak kakiku? Itu rahasiaku dan tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu memikirkannya, dan tidak perlu berjuang dengan sia-sia. Memulai perjalanan adalah hal yang paling perlu Anda lakukan. Lu Chen berkata sambil memperkirakan jangkauan serangan, jarak pemenggalan kepala sudah cukup, satu-satunya yang tersisa adalah berlabuh. Sesaat kemudian, pisau panjang di tangannya tiba-tiba terangkat, dan segera ditambatkan ke Master Lembah Darah, pisau ke-55 dari Immortal Sun mulai bekerja, dan mengayunkan pisaunya keluar. Mati, dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri hancur, dan tiba-tiba meledak seperti jaring laba-laba, membentang ribuan kaki. Kekuatan pedangnya seberat puncak gunung peri, menderu ke arahnya, mengunci target. Kunci langsung. Kekuatan pedang ini, apakah ada orang kuat lain di puncak Daluo Jinxian yang bisa menolaknya? Wajah penguasa Lembah Darah pucat pasi. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia menolak untuk duduk diam dan tetap berjuang. Dia mengangkat pedangnya untuk menemuinya dan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Ledakan, sebuah ledakan besar terjadi, mengguncang dunia. Ujung bilahnya jatuh, seperti kilat biru, dan ketika mengenai bilahnya, pedang peri itu hancur, dan ketika mengenai binatang itu, ork itu meledak. Ledakan, kanopi darah menjulang, dan tulang-tulang yang patah serta darah tumpah ke tanah. Lu Chen, roh primordial pemilik lembah ini ada di sini, jika kamu berani menghancurkannya, klan peri binatang tidak akan pernah mati bersamamu. Di antara sisa-sisa yang hancur, roh primordial melarikan diri, dan bergegas ke langit dengan kemarahan yang tak ada habisnya.
Menghancurkan. Lu Chen mendengus dingin, mengarahkan jarinya, dan mengarahkan kekuatan jarinya, mengarah langsung ke roh primordial. Karena dia ingin membalaskan dendam Lingua dan bertekad untuk menghancurkan ork lama, tidak perlu bicara omong kosong. Ork tua itu pelit dan pemarah, dan kelihatannya mudah dibodohi, tapi nyatanya dia sama liciknya dengan penguasa kematian. Butuh banyak usaha untuk mengetahui nasib ork tua itu, yang jauh lebih sulit daripada memenggal kepala jurang maut. Oleh karena itu, Lu Chen tidak berani menganggap enteng ork tua itu, dan harus membunuhnya lebih awal untuk menghindari masalah. Bentak, kekuatan jari yang kejam itu kuat dan ganas, langsung mengenai jiwa ork tua, menghancurkannya berkeping-keping di tempat, dan terbawa angin. Penguasa generasi lembah darah, pemimpin dari semua makhluk abadi tingkat menengah, telah jatuh. Melihat hilangnya guru lembah darah, Lu Chen merasakan ledakan kesedihan lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ke langit, Lingua, aku telah membunuh pelaku utama yang menghancurkan tubuhmu, dan akhirnya aku membalaskan dendamu. Petik 2. Bosnya perkasa. Pada saat ini, terdengar suara sanjungan di langit, dan suara tersebut juga memiliki arti keterkejutan dan kekaguman. Kemudian, aliran udara yang sangat besar melonjak dari langit, dan bayangan hitam besar menutupi langit dan turun dari langit. Seekor naga jahat yang sangat besar menghancurkan banyak pohon peri, dan kemudian perlahan mendarat di hutan peri, tepat pada saat Lu Chen mengikutinya. Itu adalah naga sisik hijau. Ork tua di puncak Daluo Jinxian, ibunya akhirnya mati. Perburuan akhirnya membuahkan hasil, waktuku tidak terbuang percuma. Kecepatan lari bos tidak buruk, dan langkah ringan kekaisaran yang telah dipraktikkan dapat dianggap efektif pada saat-saat kritis. Gerak kaki terbaik di langit adalah garpu banteng. Mata naga besar itu tajam, dan sambil melihat tubuh ork tua yang rusak itu, dia sangat mengaguminya. Tidak mungkin, naga adalah penguasa langit, dan kecepatan terbangnya sangat kuat, tetapi agak lemah saat mendarat di Guoben. Yuguangbu kelas atas tingkat abadi Lu Chen, setelah melaju hingga batasnya, bahkan dapat mengejar puncak Daluo Jinxian. Ia tidak ada bandingannya di dunia dan mendominasi daratan. Baginya yang lemah dalam lari di darat, menghadapi Lu Chen yang kuat dalam berlari di darat, tentu saja menjadi objek kekagumannya. Lu menenggelamkan naga burung itu, tetapi membersihkan medan perang dan mengambil cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh ork tua itu. Sebagai penguasa lembah darah, benda-benda di dalam cincin luar angkasa yang dikenakan secara alami bukanlah benda biasa, semuanya adalah harta karun jenius dan sejenisnya. Semua jenis ramuan, semua jenis bahan obat, semua jenis bahan. Mereka bisa disebut harta karun, dan pasti sangat berharga di luar. Namun di mata Lu Chen, sebagian besar harta karun ini biasa-biasa saja dan tidak berharga. Tanpa 9 pil abadi emas Daluo cantik, pil binatang peringkat 8, dan bahan di atas peringkat abadi, semuanya hanyalah sampah dan tidak berguna bagi Lu Chen. Tidak ada barang bagus. Dalong mencondongkan tubuh untuk melihat, tapi hanya melihat, lalu dia terlihat jijik. Aku menutup telepon, itu semua sampah, buang saja. Sudah lama bersama Lu Chen, dan terbiasa melihat harta karun jenius yang lebih baik dan ramuan berkualitas lebih tinggi, jadi ia bahkan tidak meremehkan apapun yang kurang. Menurutnya, barang-barang ork tua itu tidak cukup langka atau cukup maju, jadi dia akan menjadi hantu jika tidak menyukainya. Ada beberapa buku tentang Beast Immortal Clan, yang cukup bagus. Saya bisa mempelajari situasi klan peri binatang ketika saya punya waktu, atau apa manfaatnya. Hei, ada petanya. Lu Chen mengobrak-abrik cincin luar angkasa, dan tiba-tiba mengeluarkan peta kulit binatang darinya, dan membukanya untuk melihatnya di tempat. Mungkin itu peta lembah darah. Ketika Lu Chen melihat kata lembah darah di bagian atas peta, dia tahu jenis peta itu, dan tahu bahwa peta ini terkait dengan lembah darah. Peta itu tidak berguna, lebih baik dapatkan beberapa pil binatang peri tingkat 8 saja. Dalong mengerutkan bibirnya dan berkata begitu. Ia mengetahui bahwa pil binatang abadi tingkat 8 tidak mudah diperoleh, dan meskipun Fei Long memilikinya, persediaannya masih sedikit. Bagaimanapun, ada 5.000 orang di seluruh pasukan fanatik, dan salah satu senjata abadi terbaik akan menghabiskan 5.000 pil binatang abadi tingkat 8, dan pil binatang abadi tingkat 8 di tangan Fei Long tidaklah cukup. Terlebih lagi, Fei Long membutuhkan banyak pot dan perisai. Tidak, ada yang salah dengan peta ini, sama sekali bukan dari Blood Valley. Lembah darah terkenal dengan banyak lembahnya,
dan pusat lembah darah adalah lembah super raksasa, yang terbesar dari 4 negeri ajaib. Tapi tidak banyak lembah di peta ini, dan tidak ada lembah raksasa yang ikonik. Sebaliknya, ada banyak puncak, yang sama sekali tidak menyerupai medan lembah darah. Melihat peta, Lu Chen mau tidak mau sedikit mengernyit, tetapi matanya bersinar samar, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Jangan beritahu aku tentang petanya. Benda itu bisa memahamiku, tapi aku tidak bisa memahaminya. Jika kamu memberitahuku tentang petanya, itu seperti bermain piano untuk naga. Dalong menggelengkan kepalanya, tapi tiba-tiba salah satu sisi petanya agak tebal, terutama kelihatannya tidak normal, jadi dia berkata lagi, "Bos, ada yang salah dengan peta ini. Sisi kanannya terlalu tebal, mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Apakah ada sesuatu?" Lu Chen buru-buru memutar peta kulit binatang ke kanan. Benar saja, seperti yang dikatakan Dalong, sisi kanannya memang agak tebal, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah lantai mezanin. Jadi, dia mengutak-atik sisi kanan peta, dan benar saja, dia menemukan segel interlayer, dan dengan mudah merobek segelnya. Segera setelah segelnya robek, sebenarnya ada kulit binatang tipis yang tersembunyi di lapisannya, dengan kata-kata tertulis samar-samar di atasnya. Dia mengeluarkan kulit binatang dari lapisannya, membukanya, dan menemukan beberapa kata tertulis di kulit binatang itu, di bawah tebing darah, alam rahasia darah, buka pintu dengan darah, masuk pada siang hari. Datanglah ke alam darah, temukan darah dewa binatang, bentuk tubuh yang tak terkalahkan, dan perbaiki tubuh baja. Setelah membaca kata-kata itu, Lu Chen sangat gembira, membentuk tubuh fisik yang super kuat. Dia dan saudara-saudari dari seluruh legiun fanatik telah berlatih sejak lama dari dunia fana hingga negeri dongeng, dan tubuh fisik mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang berada pada level yang sama. Terlebih lagi, yang mereka praktikkan adalah teknik pelatihan tubuh darah binatang, yang benar-benar cocok dengan darah binatang. Selama dia menemukan darah dewa binatang, mencampurkannya dengan bahan obat, dan kemudian menggunakannya untuk menempa tubuhnya, belum lagi seberapa kuat tubuh fisiknya, bahkan kekuatan fisik seluruh legiun fanatik akan meningkat. Pada saat itu, semua petarung fanatik akan memiliki tubuh fisik yang kuat dan kekuatan pertahanan tambahan berupa tembok pertempuran dan pertahanan perisai, sehingga tidak akan menjadi masalah untuk langsung membawa pasukan Luo Jinxian yang besar. Dan dia, belum lagi, bahkan tanpa pertahanan perisai Fat Dragon, dia berani bertarung langsung dengan Daluo Jinxian teratas, dan dia dapat dengan mudah menahan serangan langsung dari puncak Daluo Jinxian. Hanya pada tingkat tubuh fisik yang dapat dianggap menyapu 4 alam dan benar-benar tak terkalahkan. Khususnya, tingkat tubuh fisik tiraninya saat ini telah mampu menahan beberapa pukulan langsung dari puncak Daluo Jinxian. Jika dia ditempa dengan darah dewa binatang, kekuatan fisiknya akan meningkat setidaknya 1 tingkat, dan dia bahkan mungkin mampu menahan serangan langsung dari Yang Mulia Abadi. Ternyata ini adalah cara untuk mengajari orang memasuki alam rahasia seperti ini. Sepertinya alam rahasia juga bisa masuk dan keluar dengan santai. Setelah membaca kata-kata di kulit binatang, Dalong berkata lagi, hanya saja alam rahasia darah ini berada di wilayah klan binatang, dan juga ditempati oleh klan binatang. Jika bos ingin memasuki alam rahasia, saya khawatir dia harus berjuang sepanjang lembah darah. Oke, aku tahu pintu masuk ke dunia rahasia, dan aku tahu cara masuknya, jadi aku masih takut untuk masuk jauh-jauh. Lu Chen tersenyum, lalu menyimpan petanya, dan berkata, bagaimanapun, Linghua mati di tangan lembah darah, pemilik lembah darah. Bahkan jika aku mati, aku belum berakhir, aku telah menaruh kebencian ini di kepala para orc. Sekarang setelah saya menemukan lembah darah, saya masih bersembunyi. Dengan rahasia ini, bagaimana saya bisa melewatkannya? Saya kebetulan memasuki lembah darah, dan omong-omong, memberi pelajaran kepada para orc, dan memberi tahu mereka. Orc tidak memprovokasiku dengan santai. Aku punya kemampuan untuk menghancurkan keluarga mereka. Petik 2. Karena ini masalahnya, maka seranglah selagi setrika masih panas dan bunuh lembah darah sekarang. Dalong melamar. Tidak pergi ke lembah darah sekarang, ayo kembali ke kedalaman hutan Chaotian, aku ingin melihat bagaimana keadaan jiwa Linghua. Setelah selesai berbicara, Lu Chen melompat ke punggung naga besar itu dan meminta naga besar itu untuk membawanya kembali ke tempat kematian Linghua. Setelah beberapa saat, Lu Chen kembali ke medan perang aslinya. Pertempuran di sini telah berakhir,
dan para iblis dan orc yang masih hidup semuanya telah melarikan diri, hanya menyisakan sejumlah besar anggota klan roh kuat yang berjaga di sini. Lu Chen tidak terlalu peduli, naga itu langsung mengambil kembali Chaos Orb, lalu melompat ke tanah, dan mendarat tepat di depan tubuh Lingua. Saat ini, tubuh Lingua sudah dikelilingi oleh beberapa orang. Waner, Ming Yue, Fei Long, Elder Sang, dan Cao Tian Linzu semuanya dikelilingi oleh Lingua, semuanya bingung harus berbuat apa. Ming Yue memeluk tubuh Lingua dan menangis. Waner juga menangis, namun dia tetap melakukan keterampilan medisnya, terus-menerus mengirimkan vitalitas ke tubuh Lingua, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga roh primordial Lingua tetap utuh. Fat Dragon menghela nafas, Elder Sang marah. Lord Cao Tianlin memiliki wajah pucat dan ekspresi sangat gugup, dan berjalan bolak-balik. Dewi suku roh dibunuh oleh para orc, bisakah Penatua Sang tidak marah? Karena Lingua adalah orang yang sangat dihargai oleh Dewa Roh, sekarang Lingua sudah mati. Sebagai pemilik hutan Cao Tian, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Dewa Roh, tidakkah kamu gugup? Namun, begitu Lu Chen kembali, semua orang bersandar dan mengangkat kepala satu demi satu, mata mereka tertuju pada Lu Chen, seolah-olah Lu Chen dapat menyelamatkan Lingua kembali. Apakah jiwa Lingua masih hidup? Hal pertama yang dikatakan Lu Chen ketika dia jatuh ke tanah adalah mulai bertanya. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa Lingua. Jika terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan hilangnya jiwa Lingua, ia tidak akan tahu bagaimana cara memaafkan dirinya sendiri, karena kematian Lingua sedikit banyak ada hubungannya dengan dirinya. Jika dia tidak menyeret Lingua ke negeri ajaib binatang-binatang ajaib sehingga Lingua bisa berlatih dengan tenang, Lingua tidak akan mati. Tentu saja, bukan Lingua yang mengikutinya dan membantunya memulihkan energi abadi di medan perang, sehingga ia bisa membunuh segala penjuru di berbagai medan perang. Diperkirakan dia sudah kembali ke rumah di Evil Water, dan mungkin tidak bisa pergi ke negeri ajaib binatang yang menakjubkan. Bahkan jika dia pergi ke negeri ajaib binatang ajaib, tingkat lembah tulang patah, dan bertarung melawan cacing abadi tersembunyi di bumi, dia pasti tidak memiliki cukup energi abadi untuk dilewati. Belum lagi, pertempuran dengan para orc abadi di Gunung Kangshan, dan pertarungan sepanjang masa, tanpa dukungan energi abadi khusus Lingua, mereka tidak akan bisa bertarung sama sekali. Oleh karena itu, bantuan Lingua kepadanya sangat besar, hampir tidak kalah dengan dukungan vitalitas Waner, dan bahkan tidak kurang dari berkah pertahanan perisai Fei Long. Sangat disayangkan selama pertempuran dengan iblis, binatang buas itu tiba-tiba keluar dari belakang, dan dia tidak punya waktu untuk kembali untuk menyelamatkannya, yang menyebabkan kematian Lingua. Dia pikir dialah yang bertanggung jawab atas kematian Lingua, dan merasa bersalah saat berduka. Aku masih di sini. Sebelum semua orang merespon, suara Lingua terdengar lebih dulu dari tubuh Lingua. Itulah tanggapan Yuanshen Lingua terhadap Lu Chen. Dengan dukungan penuh Waner, jenazah tersebut masih memiliki vitalitas, sehingga Yuanshen dengan enggan tetap berada di dalam jenazah. Hebat, roh primordial ada di sini, harapan ada di sini. Lu Chen menghela nafas panjang, lalu membungkuk, mengambil tubuh Lingua dari tangan Ming Yue, dan dengan cermat memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menekan pergelangan tangan mayat Lingua, dengan paksa memasuki kesadarannya melalui pembuluh darah di pergelangan tangan, dan dengan cepat memindai bagian dalam mayat untuk memeriksa semua kemungkinan cedera. Jangan melihat lebih jauh, aku terkena telapak tangan puncak Daluo Jinxian, organ dalamku hancur, meridianku terputus, dan bahkan lautan kesadaranku terguncang, tubuh fisikku benar-benar putus asa. Petik 2. Sebelum Lu Chen selesai membaca, jiwa Lingua telah berbicara, mengatakan demikian. Memang begitu. Lu Chen menarik kesadarannya, mengangguk, tetapi berkata, semua fungsi tubuh fisikmu telah hancur, tetapi dantiannya tetap dipertahankan. Ini adalah hal yang paling penting. Saya tidak memiliki tubuh Daluo Jinxian, dan saya tidak tahan terhadap pukulan langsung dari puncak Daluo Jinxian. Jika tubuh saya mati, dantian tidak ada artinya. Yuanshen Lingua tidak peduli dengan dantiannya, tapi berkata demikian, satu-satunya hal yang membuatku terhibur adalah bahwa orang kuat di puncak Daluo Jinxian tidak memukul dengan seluruh kekuatannya, tetapi hanya menamparku dengan santai, yang mana sudah cukup untuk tidak meledakkan tubuh fisikku, dan akhirnya meninggalkanku dengan seluruh tubuh, membiarkanku mati dengan bermartabat alih-alih berubah menjadi tumpukan daging dan darah yang hancur, kamu bahkan tidak bisa mengenalinya. Percayalah, sungguh berarti bahwa dantian dapat dilestarikan. Sekarang tubuh fisikmu belum diledakkan, dan dantianmu masih ada.
Begitu kamu memiliki kesempatan untuk memulihkan semua fungsi, kamu akan dapat terlahir kembali di situ, dan tidak ada yang berubah. Jika Anda menemukan pengganti untuk membentuk kembali tubuh fisik Anda, maka bakat asli Anda mungkin tidak dipertahankan, dan fisik unik dengan atribut es Anda pasti akan hilang. Bisakah Anda menerimanya? Lu Chen memeluk tubuh Linghua, menatap wajah Linghua yang tak bernyawa, dan berkata demikian. Fungsinya mati, tubuh hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Yuanshan Linghua berkata lagi, Lu Chen, jangan khawatirkan aku lagi. Aku hanya memiliki Yuanshan yang tersisa. Aku tidak punya pilihan selain mencari pengganti untuk membentuk kembali tubuhku. Ada pilihan, orang lain tidak harus memilih, tetapi jika kamu tidak menggantikanku, Lu Chen harus memilih. Saya punya ide, mungkin tidak berhasil, tapi masih ada harapan. Jika kamu tidak berhasil, aku akan mengajakmu mencari renovasi tubuh fisik yang cocok. Masih ada waktu, kata Lu Chen, membentuk kembali tubuh, mengubah wajah tidak lagi tragis. Kata roh primordial Linghua pelan. Ada kesedihan yang tak ada habisnya dalam nada itu, seolah-olah melihat dunia fana dan kehilangan semua pikiran. Jangan khawatir, saya masih yakin bahwa Anda akan terlahir kembali di tubuh utama, dan Anda akan kembali normal. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, bahkan jika aku tidak dapat meregenerasi diriku sendiri, aku harus berusaha keras untuk membentuk kembali tubuhku. Aku akan menemukan tubuh yang indah untuk memunculkan kembali wajahmu, dan aku pasti tidak akan membuatmu sengsara. Tubuh fisik yang baik tidak mudah ditemukan. Butuh banyak waktu untuk menemukannya, dan mungkin perlu waktu ratusan tahun atau lebih untuk menemukannya. Yuanshan Linghua berkata lagi, tetapi Yuanshan tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Jika dia tidak dapat menemukan tujuannya, Yuanshan akan menghilang dalam beberapa hari. Tentu saja saya punya cara untuk melestarikan roh primordial Anda, apalagi setelah beberapa hari, bahkan puluhan hari, dekade, puluhan ribu tahun, atau bahkan selamanya. Kata Lu Chen, aduh, terjadi lagi. Mendengar ini, mata Penatua Sang membeku, dia tidak bisa menahan untuk tidak menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan kemudian menghela nafas. Bagaimana dengan Lu Chen? Dia pandai dalam segala hal, tetapi dia suka menyombongkan diri, dan dia meniupnya dengan sangat keras. Kapan saya bisa mengubah kebiasaan buruk ini? Tanda tanya. Petik 2. Saya belum pernah mendengar bahwa roh primordial dapat dipertahankan selamanya. Itu dapat disimpan paling lama beberapa hari. Jika Anda tidak menemukan tubuh fisik untuk dibentuk kembali, energi Anda akan habis dan akan mati. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di Xianyu, tapi tidak ada harta karun yang bisa melestarikan roh primordial. Bahkan tidak ada harta karun seperti itu. Tidak mungkin memperpanjang waktu kelangsungan hidup roh primordial. Lu Chen, kamu terlalu banyak bicara. Mari kita lebih faktual, biarkan Linghua membentuk kembali tubuhnya secepat mungkin. Lord Chaotian tidak tahan lagi, dia membuka mulutnya untuk membantah, dan berkata, Linghua adalah anggota dari ras roh, jadi membentuk kembali tubuhnya tidak bisa dari ras lain, dia harus dari klannya sendiri. Tuan ini dapat membantunya dalam hal ini. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini, aku ingin membawa Linghua ke lembah Xianlin dulu, dan bertemu seseorang. Lu Chen berdiri dengan Linghua di pelukannya, dan berkata kepada Lord Chaotian, jika seseorang tidak dapat melakukan apapun, mohon minta bantuan Lord Lin, temukan wanita yang sangat berbakat dan cantik dari spirit Rache, dan lihat apakah saya dapat meyakinkan kamu. Linghua adalah Dewi Ras Roh. Siapapun yang dapat menghidupkan kembali seorang dewi adalah kehormatan tertinggi. Akan ada ribuan gadis di klan ini yang berlomba-lomba mengorbankan diri mereka sendiri. Lin Zhu Chaotian berpikir sejenak, lalu berkata, namun, jika Anda ingin seseorang membantu Anda dalam hal ini, saya khawatir Anda akan sangat kecewa. Mengapa Tuan Lin mengatakan itu? Lu Chen bertanya balik. Seseorang adalah Dewa Roh. Faktanya, dia mempercayakan harapannya kepada Dewa Roh, dan harapannya sangat tinggi. Dewa dari alam atas, dengan level setinggi itu, akankah ada cara untuk melahirkan kembali Linghua di dalam tubuh? Karena, meskipun seseorang kuat, penguasa hutan merasa tidak memiliki kemampuan itu. Lord Chaotian berkata dengan nada agak samar. Mengapa Lord Lin merasa dia tidak memiliki kemampuan ini? Lu Chen bertanya lagi. Tuan hutanku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Mari kita tunggu sampai kamu melihatnya dan mengalaminya sendiri. Lord Chaotian Forest memberi isyarat tolong,
lalu terbang ke langit dan terbang menuju kedalaman hutan Chaotian, tapi dia terbang tanpa tergesa-gesa, jelas memimpin jalan menuju Lu Chen. Berjalan, memegang tubuh Lingua dalam pelukannya, Lu Chen memimpin kerumunan untuk terbang tinggi ke langit, mengikuti jalur penerbangan CHAOTIAN Linsu. Memasuki lingkaran dalam hutan Chaotian, lalu terbang ke kawasan inti hutan Chaotian, tidak butuh waktu lama untuk sampai di sebuah lembah hutan besar yang merupakan pusat dari hutan Chaotian, Lembah Hutan Peri. Lembah Hutan Peri adalah tanah suci klan roh, dan juga merupakan lokasi para pemimpin tertinggi klan roh. Siapapun yang tidak berada di puncak Daluo Jinxian tidak diizinkan masuk. Inilah rahasia tertinggi dari ras roh, dan semua Luo Jinxian agung dari ras roh adalah penjaga rahasia ini. Bahkan makhluk abadi ras roh biasa dilarang masuk. Tapi Lu Chen adalah pengecualian. Sebab, rahasia tertinggi klan roh adalah Dewa Roh, yang sedang menunggu untuk bertemu Lu Chen. Waner juga merupakan pengecualian. Karena Waner adalah peri medis yang kuat, Lingua membutuhkan Waner untuk terus memberikan vitalitas. Jika tidak, jiwa Lingua tidak dapat disimpan di dalam mayat. Mingyue tidak terkecuali, karena, dengan izin khusus dari Penatua Sang, Chaotian Linzu tidak dapat berbuat apa-apa. Naga gemuk tidak terkecuali, karena, Lu Chen Taeyun sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan menatap Lord Lin. Untuk hutan peri dan lembah, Lu Chen sudah familiar dengan jalannya, dan ketika dia sampai di ujung, dia melihat sebuah gua yang dijaga ketat, yang merupakan tempat persembunyian Dewa Roh. Beberapa penjaga di luar gua semuanya berasal dari negeri dongeng Daluo Jin, dan mereka tahu bahwa Lu Chen punya janji dengan Dewa Roh, jadi mereka segera melepaskan Lu Chen ketika mereka melihatnya. Adapun Waner, Mingyue, Fei Long dan lainnya, para penjaga terkejut ketika mereka melihat beberapa ras manusia lagi. Mereka akan menghentikan mereka, tetapi mereka melihat Penatua Sang juga datang, dan wajah pahit Tuan Chaotian. Para penjaga sepertinya memahami sesuatu, dan mereka berani menghentikan mereka, membiarkan beberapa ras manusia memasuki gua. Kali ini memasuki gua Dewa Roh, tidak ada gelombang kekuatan suci lagi, hanya gelombang kekuatan suci yang lemah, ancamannya sangat melemah dibandingkan sebelumnya. Dalam keadaan normal, Lu Chen datang terlambat menemuinya, dan amarah Ling Xian pasti akan meledak. Namun dalam situasi saat ini, kekuatan spiritual Dewa Roh sangat lemah sehingga terlihat seperti pasien yang terbaring di tempat tidur dan kentut. Begitu, pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba menyadari mengapa dia terlambat selama berhari-hari, dan Dewa Roh tidak bergerak, dan tidak keluar untuk menyelesaikan masalah dengannya, seolah-olah dia telah menyetujuinya. Lu Chen, faktanya, bukan itu masalahnya. Bukan karena Dewa Roh menyetujui Lu Chen terlambat, tetapi ada yang salah dengan kekuatan spiritual Dewa Roh, dan dia sudah terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa keluar untuk mencari Lu Chen? Bocah bau, setelah berhari-hari, apakah kamu akhirnya bersedia datang menemui Tuhan? Di dalam gua, tiba-tiba terdengar teriakan marah, gelombang suaranya begitu kuat hingga seluruh gua bergetar. Seiring dengan gelombang suara, ada juga tekanan kekuatan ilahi yang lebih besar, seperti gunung peri, yang langsung jatuh di bahu Lu Chen, hampir menghancurkan Lu Chen sampai mati.